Kami senang boleh ambil bahagian di Jemaat Tanjung Perak dan juga jemaat yang lain. Ya, Surabaya. Saya lihat dari daftar di sini ya, di samping Pendeta Del Sompotan ya, dari Ibu Naomi Manulang. Saya lihat Eldridge Dompas yang saya kenal waktu di Solo masih kecil. Ya, Om. Kecil di Solo tahun 68. Bapak papinya Pendeta Dompas pun waktu itu masih belum pendeta, masih guru di situ, ya 68. Dan kita, wah itu sudah berapa ya? 52 tahun yang lalu. Oke, kita sebetulnya Tanjung Perak dulu saya istri saya punya tante ya. Tante Kim itu adalah bendahara di Jemaat Tanjung Perak cukup lama sekali, puluhan tahun. Ya. Rumahnya dekat situ di Jalan Mujair. Oke, baik. Nah sekarang kita akan coba lihat apa yang saya pikirkan, apa yang cocok untuk kumpulan hari Rabu. Ya, apakah saya boleh Tante Kim? Oke. Silakan. Oke. Saya akan coba bahas delayed miracles, ya, yaitu mujizat yang tertunda. Ya. Kenapa? Kita ini umumnya adalah mempunyai time conscious, ya, sangat lihat artinya sangat conscious sekali dan kita punya waktu. Kalau kita berdoa segala sesuatu itu kalau boleh kita mau cepat sekali untuk dijawab, ya. Sekarang misalnya kita suka kepada super mie, sekali masuk air panas langsung kita bisa makan ya. Kemudian ada instant rice, hanya dicampur dengan air langsung nasi ini, beras ini sudah bisa dimakan. Ada yang kalau terima paket kita mau Federal Express supaya sampai tepat. Kemudian kalau kita mau pinjam uang, kalau boleh dapatkan instant approval, ya langsung disetujui segera. Kemudian tidak mau kita berhenti sesuatu, ya ke rumah sakit tidak mau untuk coba berlambat-lambatan untuk dilayani, nah, no delay, ya. Makanya waktu bangun gereja, Gorwit Techniles ada yang sebut one day church, satu hari dibangun jadi, ya. Kemudian ada one day church, ini satu hari jadi, ya. Kemudian ada one day school, ya peralatannya sudah dibawa lebih dahulu, kemudian dalam waktu satu hari bisa selesai, ya. Kemudian ada unfinished church, itu kadang-kadang kita rasa heran kalau satu gereja tidak bisa selesai cepat. Ini adalah gereja di Bermuda, ya. Waktu kami datang ke tempat tersebut, mereka ceritakan sejarahnya. Gereja ini sudah ratusan tahun tidak pernah selesai. Kenapa? Oleh sebab terjadi pertengkaran. Kalau kita bertengkar, maka ada sesuatu perkara yang tidak terselesaikan. Ya. Jadi the unfinished church. Ya. Nah sekarang kita ingin pikirkan bagaimana caranya, ya supaya kita mau pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan dengan cepat, tidak tertunda-tunda. Mengapa terjadi ada sesuatu yang tertunda, ya, dengan mujizat yang kita harapkan? Pada tahun 2009, 12 Februari, David Bekone datang di pelabuhan udara di Newark, ya, Amerika Serikat. Dia tergesa-gesa untuk coba check-in. Ya. Ternyata begitu tiba di sana dikatakan, oh maafkan Anda terlambat. Ya. Saya harus naikin nih, saya udah punya bisnis yang sangat penting sekali. Ya. Tolong, ya. Tetapi dikatakan maafkan tidak bisa. Ya. Apakah saudara bisa lihat gambarnya?
Belum bisa, belum ter-share screen, Sar. Silakan di-share screen dulu. Oh, saya pikir saya sudah share screen tadi. Belum, Sar. Oke. Oke, ini kelihatan. Jadi, sudah boleh ya? Oke, sudah kelihatan. Ya. Oke, jadi inilah David Bekoni. Dia tiba mendarat, artinya di pelabuhan udara, dia mau berangkat ya. Kemudian katakan maafkan, terlambat, tidak bisa. Ya. Sebab pesawat sudah mulai tolong hentikan sebentar. Ya, tidak bisa, maafkan. Ya. Waduh, dia ngomel-ngomel, akhirnya dia cari hotel, susah sekali untuk dapatkan hotel. Oleh sebab dia tidak bisa dapatkan hotel, jadi agak jauh, ya. Dia akhirnya menghempaskan dirinya di sofa, kemudian coba lihat, mau lihat televisi, dan apakah yang dia dapatkan? Ya, Continental Connection 3407, di mana dia harus pergi ke pesawat itu, ya, telah jatuh di Buffalo, New York. Ya. Jadi langsung dikatakan, waduh, kalau saya tadi tidak terlambat, maka saya sudah termasuk dengan para korban itu. Ya, it could have been me. Ya. Bisa saya yang masuk di situ, ya, termasuk jadi korban. Kalau begitu, terlambat menjadi satu berkat. Nah, kalau kita baca dalam Kisah 3 ayat 1-11, ya, diceritakan, ya, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ya. Ketika orang melihat bahwa Petrus, ya, dan Yohanes masuk ke bait itu dan dia meminta sedekah, ya. Kemudian mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihat kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dan harapan untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Dan apa kata Petrus? Ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Waduh, luar biasa. Dia coba jalan, ya, memegang tangan orang ini, kemudian membantu dia berdiri. Seketika juga kuatlah kaki daripada mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Luar biasa sekali, ya. Jadi yang saya mau coba berikan di sini ialah, ya, kata ayat dalam 2 dan 3, itu dalam Kisah 3, ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Tiap-tiap hari. Sejak kapan? Sejak lahirnya, ya. Artinya sejak kecil, ya. Nah, kalau begitu Yesus sudah pernah lihat dia. Yesus pernah lihat, ya, sebab Yesus selalu pergi ke bait Allah, tetapi Yesus tidak buat mujizat kepada orang ini, ya. Jadi ia selalu pergi ke sana. Coba bayangkan, ini anak waktu dilahirkan kan orang tuanya senang sekali. Tetapi ternyata pada saat dia anak-anak yang lain itu sudah mulai belajar jalan, dia tidak bisa jalan. Anak-anak yang lain sudah mulai berlari, dia tidak bisa lari. Kemudian dia tidak bisa menikmati akan hidup. Kerjanya hanya meminta sedekah saja di Ka'bah. Jadi pada saat Yesus buat mujizat, misalnya dia mengusir akan orang-orang di Ka'bah oleh sebab mereka telah berjual beli, orang ini ada di situ, ya. Kenapa? Sebab dia tiap hari ada di situ, ya. Nah, dia telah menunggu akan mujizat bertahun-tahun lamanya, ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, ya, itu mungkin juga terjadi kepada kita masing-masing, ya. Ada mungkin meminta mujizat hari ini, atau sudah lama Anda tunggu mujizat yang terjadi, Anda sudah selama ini doakan, ya, ya. Tetapi ternyata, ya,
mujizat yang tertunda atau mujizat yang terlambat itu bisa menyebabkan kekecewaan. Kita tunggu kapan ini doa saya dapat terkabulkan, ya. Kapan? Itu menyebabkan kekecewaan. Mujizat terlambat dapat menyebabkan ragu-ragu. Apakah Tuhan itu betul adalah Tuhan yang mencintai kita? Kenapa doa saya tidak pernah dikabulkan, ya? Bahkan ada orang yang sakit, kemudian meminta anaknya itu sembuh, tetapi justru anak itu meninggal. Apa yang terjadi? Justru tidak terjadi suatu mujizat. Oke, saudara-saudara sekalian, kita harus melihat metode daripada mujizat Tuhan. Ya, dan apa yang dikatakan? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah, ya. Jadi ada satu kuasa yang luar biasa, ya. Dan disebutkan bahwa dia akhirnya melompat-lompat memuji Tuhan, dan seluruh itu melihat dia berjalan dan memuji akan Tuhan. Nah, dia menunggu mujizat itu cukup lama. Kita harus ingat bahwa Israel juga menunggu 400 tahun sebelum dia masuk ke Kanaan. Ya. Kita ingat Abraham menunggu 99 tahun sebelum dia dapatkan anak. Ya. Kita ingat Yusuf, ya, harus dipenjara untuk 14 tahun, ya, sebelum akhirnya dia menjadi seorang perdana menteri daripada Mesir. Ya. Maria dan Marta tunggu 4 hari sebelum Yesus datang. Ya. Tetapi ternyata bukan hanya Lazarus itu sembuh daripada sakit, tetapi bangkit daripada kematian. Kalau begitu menunggu ternyata akhirnya menjadi sesuatu mujizat yang luar biasa. Alasan mengapa mujizat itu tertunda? Ya, mengapa ada mujizat tertunda? Yesus tidak menghabiskan semua pekerjaannya. Ya, jadi ada Yesus membuat banyak mujizat, ya. Tetapi walaupun Yesus punya banyak mujizat, tetapi Tuhan Yesus tidak menghabiskan semua pekerjaannya. Kenapa tidak menghabiskan pekerjaannya? Oleh sebab, ya, Yesus tinggalkan sebagian pekerjaannya untuk kita. Ya. Saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak kerjakan semua sebab dia tinggalkan sebagian pekerjaannya bagi kita. Kalau Yesus sudah sembuhkan orang yang timpang di dalam kisah pasal 3 ini, bukankah Petrus dan Yohanes tidak bisa buat mujizat itu? Jadi Yesus tinggalkan sebagian pekerjaannya untuk kita masing-masing. Oke, baik, kita coba ini ada. Oke. Ada sebuah kutipan di sini, ya, kita berikan saja dalam bahasa Indonesia. Tuhan bisa menjangkau akan objeknya itu dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa pertolongan kita. Ya. Tetapi supaya kita membentuk akan tabiat Yesus, kita harus membagikan, ya, berbagi dalam pekerjaannya. Supaya kita mempunyai satu sukacita di dalam melihat akan jiwa-jiwa ditebus oleh pengorbanannya, ya. Maka kita harus berpartisipasi dalam pekerjaannya untuk keselamatan, untuk penebusan mereka. Nah, kalau begitu, kita bisa lihat bahwa untuk pembentukan tabiat Yesus, kita perlu untuk, ya, bekerja sama dengan Tuhan. Ya. Kalau kita sama-sama menginjil, kita berbagi kasih, ya, membentuk tabiat Yesus, memberikan pengharapan kepada orang lain, ya, maka, ya, itu memberikan sukacita kepada kita dan juga menolong kita untuk lebih mengasihi, dan tabiat Yesus itu dapat dibentuk. Jadi, apakah yang kita bisa bawa ke surga? Satu-satunya yang kita bawa surga adalah tabiat. Tabiat itu akan terbentuk kalau kita bekerja sama bersama dengan Tuhan. Baik. Kemudian kenapa mujizat atau itu tidak cepat datang atau selalu mungkin lebih lambat? Supaya kita bisa belajar untuk lebih sabar. Inilah kesabaran orang saleh. Dan siapa orang yang sabar itu adalah orang yang punya iman kepada Yesus dan menurut akan segala hukumnya. Ya, kita ingat itu dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Ya, jadi kita diharapkan supaya kita boleh sabar. Sebab kesabaran termasuk adalah, ya, satu langkah supaya kita dapat lebih gigih, ya, gigih dalam berdoa, gigih dalam belajar Alkitab, gigih dalam bekerja, pelayan pekerjaan Tuhan, lebih gigih. Kenapa? Sebab Tuhan menghendaki supaya kita mempunyai kesabaran. Mungkin juga kita perlu menolong Tuhan. Oh, maksudnya apa? Ya,
menolong Tuhan. Jadi maksudnya adalah ya, kalau kita berdoa, ya, kita berdoa, mungkin kita harus melihat apa yang menyebabkan doa itu tidak terkabul, ya. Berdoa untuk rezeki, ya, tetapi kita tidak mau bekerja. Oh, kita harus tolong Tuhan, kita harus cari kerja, ya. Kalau kita cari kerja, itu kita menolong Tuhan supaya Tuhan menjawab doa kita dan Tuhan akan membuka jalan. Jadi harus ada suatu usaha di dalam hidup kita supaya kita itu boleh bekerja sama dengan Tuhan. Oke? Baik. Jadi kemudian kita pun harus menunggu waktu Tuhan, ya. Menunggu waktu Tuhan. Kadang-kadang kita dapatkan di dalam kehidupan ini ada waktu yang terbaik yang Tuhan bisa buat untuk kita, ya. Baik, kita harus menunggu waktu Tuhan, ya. Dan saya bisa berikan banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam kehidupan di mana kalau kita menunggu waktu Tuhan, tetap berdoa, tetap gigih dan sebagainya, maka waktu Tuhan itu datang dengan sangat luar biasa dan kita harus bergantung kepada Tuhan setiap hari, ya. Ini adalah satu perkara yang sangat penting, ya. Dan supaya kita pun bisa mengerti akan peranan gereja, ya. Peranan gereja itu adalah apa, ya? Dikatakan dalam sebuah kutipan, ya, bahwa Tuhan itu membentuk gereja itu adalah untuk kebaikan. Apakah itu gereja? Ya, gereja adalah satu tempat. The church is appointed agency for the salvation of man. Jadi gereja itu adalah satu agen yang telah ditunjuk untuk keselamatan manusia. Ini diorganisasi untuk pelayanan dan misinya adalah untuk membawa Injil kepada dunia ini. Jadi kita harus mengerti peranan gereja adalah untuk pelayanan, untuk menjadi berkat, untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi, nah sekarang apakah Anda mengharapkan mujizat hari ini? Saya ingin berikan contoh, ya. Ini adalah gambar istri saya waktu muda, ya. Jadi untuk dapat, ya, selesai dari Fakultas Kedokteran di Sumatera Utara itu, ya, dia harus berjuang banyak. Mengapa? Oleh sebab masalah hari Sabat. Dan dia adalah orang yang pertama, ya, mahasiswa yang pertama yang masuk kedokteran untuk Fakultas Sumatera Utara. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya, selalu diberikan hari Sabat. Jadi waktu mula-mula oke, ya, tetapi akhirnya ujian dijadwalkan hari Sabat, dia tidak bisa ikut, ya, dijadwalkan lagi, ya, tidak bisa ikut. Maka terjadi berbagai macam tantangan, ya, yang luar biasa. Dia harus berhadapan dengan rektor katakan nanti coba atur. Akhirnya dia berhadapan dengan dosennya, kemudian dosen yang menguji dia, ya, dan dosen yang menguji ke dia. Itu artinya dia pergi ke rumahnya dan bicara, ya, tentang dia punya permohonan ini. Kemudian apa yang dikatakan tidak mungkin, bagaimana peraturan sekolah universitas bisa dirubah hanya oleh sebab kamu satu orang, tidak mungkin. Tapi untung istrinya adalah seorang pengacara, ya, dan berkenalan, dan istrinya dikatakan tidak boleh, jadi bertengkar istri dengan suaminya. Dikatakan ini negara Pancasila, harus memberikan kebebasan beragama. Suami istri bertengkar, sementara Kathleen hanya berdoa dan sebagainya, akhirnya disetujui, ya. Tetapi saudara-saudara sekalian, dulu itu Fakultas Kedokteran 7 tahun, ya, tetapi ya menjadi 9 tahun setengah, ya, 9 tahun setengah untuk selesai Fakultas Kedokteran, dan akhirnya dia bisa selesai dan boleh menjadi berkat, ya. Dan pengalaman itu bermanfaat dalam menghadapi berbagai macam tantangan pada saat dia bekerja ataupun pada saat dia artinya kami di divisi ataupun di General Conference. Pengalaman itu menolong dia dalam melaksanakan tugasnya, misalnya sebagai direktur kesehatan. Baik, pengalaman kita, ya, sebagai pengalaman pribadi, ya, banyak perkara yang saya bisa ceritakan. Oke, saya tertarik kepada seorang wanita, ya,
kemudian di Unai ini, ya, kemudian saya dapatkan bahwa orang ini tidak mau sama saya. Saya sudah berdoa sama dia, cocok sekali untuk jadi istri pendeta, ya. Dia bagus sekali untuk jadi istri pendeta, tetapi ternyata dia tidak menjawab. Artinya Tuhan tidak menjawab doa saya. Saya sudah berdoa Tuhan, ya. Tetapi bukannya tidak mau, dia tidak membalas surat saya. Dia balas sesudah dia kawin, ya. Dia bilang bahwa dia tidak siap untuk jadi pendeta. Anyway, itu adalah 5 tahun kemudian. 6 tahun kemudian. Tetapi yang saya mau ceritakan ialah, ya, saya berdoa dan satu waktu pada saat saya berada di perpustakaan Unai, ya, kemudian saya dapatkan seorang gadis yang datang kepada saya dan dikatakan, abang, ini orang dari Sumatera, abang, ada seorang yang cocok buat abang. Di mana? Ya, oh, di Sumatera bang, di Medan. Kenapa cocok? Oh, dia satu suku dengan abang, kemudian dia aktif sekali, seminar, bicara, dan khotbah, pokoknya cocok buat abang. Ya. Jadi waktu saya dengar itu, saya rasa terjamah, saya pergi ke kamar saya berlutut, Tuhan berikanlah kesempatan bagi saya untuk ketemu dengan gadis itu, ketemu saja. Kemudian apa yang terjadi, itu adalah pada tahun 1971, oke. Jadi awal, kemudian saya berdoakan kalau boleh bisa ketemu saja, dan ternyata apa yang terjadi, ya, pendeta B.J. Dompas almarhum mengumumkan kepada kami semua anak-anak field school akan pergi ke Medan. Wah, itu sudah merupakan satu langkah yang pertama untuk bertemu. Jadi waktu naik kapal laut, ya, namanya waktu itu kapal Tampomas. Jadi tiba di Belawan, saya cari-cari di mana itu garisnya. Oh, tidak ada. Yang disebut kami adalah pendeta Rifai Burhanuddin. Oke. Kemudian pada hari Sabat, ya, saya lihat ada seorang yang memberikan dorongan sekolah Sabat. Saya lihat orangnya tinggi, kemudian bicara, kemudian saya pikir dalam hati, wah, saya rasa ini gadis yang saya sudah doakan. Inilah gadis itu. Kemudian betul dialah orangnya. Ya. Kemudian saya pergi ke sekolah Sabat, ya, ngajar, tetapi dia tidak ada. Sabat berikutnya dia berada di kelas sekolah anak muda dan persis di situ, dan teman saya pendeta Abdul Raja Guguk memberikan pelajaran dan gadis ini mengajukan pertanyaan. Kemudian pendeta Abdul Raja Guguk meminta saya untuk jawab. Jadi saya jawab. Sesudah selesai sekolah Sabat, dia katakan kepada saya, terima kasih sudah menjawab saya punya pertanyaan. Dan itulah kata-kata dia yang pertama. Dan KKR itu sibuk sekali, ya. Kemudian ternyata dalam masa KKR itu, maka dia, gadis ini adalah pianis, ya, suka main piano, dan saya adalah sebagai master of ceremony. Dan sebelum acara, jadi kita ngomong-ngobrol. Ngobrol-ngobrol ternyata kita rasa cocok sekali, ya, cocok sekali. Dan untung KKR dulu itu 40 malam, ya. Jadi banyak kesempatan ngomong-ngomong, ya, dan saya tetap doakan, ya. Kemudian apa yang terjadi? Semua tamatan field school sesudah 40 malam itu, semua peserta, yaitu para pendeta-pendeta muda, harus pulang ke rumah masing-masing atau kerja ke tempat posnya masing-masing. Tetapi saya diminta untuk tinggal, ya, untuk memberikan follow up ke Bible study, ya. Jadi kepada banyak orang waktu itu ada 30 murid Alkitab. Jadi saya tinggal dan mulailah lebih kenalan, ya, sampai akhirnya kita cocok. Tetapi kita tunggu 7 tahun kemudian barulah kami menikah, ya, sebab saya harus ke Kupang. Dan kenapa 7 tahun? Oleh sebab dia mengalami masalah hari Sabat di Fakultas Kedokteran Sumatera Utara. Baik, kembali yang saya coba berikan ialah bahwa kita berdoa, kita mengharapkan mujizat, tetapi sering mujizat itu datang lebih lambat. Tetapi itu adalah untuk kebaikan kita masing-masing. Kita harus siap menunggu waktu Tuhan. Apa kita harapkan mujizat hari ini? Ya, Lik Sehong juga adalah tamatan dari Surabaya. Ya, dan waktu dia dia merindukan untuk membangun rumah sakit Advent. Dan untuk membangun rumah sakit Advent di kota Medan, apa yang terjadi? Dia beli dulu tanahnya,
ya, di Jalan Binjai, pasti keluarga Mandulang bisa mengetahui itu. Jadi di Jalan Binjai, kemudian kilometer 4,5, dia beli tanahnya sejak tahun 50-an, tapi dia tidak punya uang untuk apa? Untuk membangun. Dia minta supaya uni ataupun divisi untuk menolong, tidak bisa. Akhirnya apa yang dibuat? Dia pinjam uang dari bank, ya. Dia bangun itu rumah sakit, ya. Kemudian dia cicil dari dia punya praktek, ya, setiap hari. Sesudah selesai satu bangunan, dia uang itu hutangnya lunas, dia pinjam lagi uang untuk bangunan kedua. Sesudah itu untuk peralatan, dia bangun sampai akhirnya tahun 1969 itu, ya, tamatan dari Surabaya ini, ya, Dr. Lisekong bisa menyelesaikan akan Rumah Sakit Advent Medan. Oke, dan inilah Rumah Sakit Advent Medan sekarang ada 2 wing, ya, sekarang ada. Baik. Apakah ada mujizat yang ada masih tunggu? Saudara-saudara sekalian, kiranya kita tetap berdoa menunggu waktu Tuhan yang tepat. Kita tidak tahu, ya, kapan waktu yang terbaik. Namun kita harus tetap tekun berdoa sebab kita harus menunggu waktu Tuhan. Tuhan mau supaya kita menggunakan, kita punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi manusia. Kadang-kadang kita harus tunggu, ya, sampai mungkin sesudah Yesus datang baru itu dijawab, ya. Misalnya saya ambil contoh, saya mau ketemu dengan anak saya sekarang ini, ya, hanya dengan pengharapan, dan pengharapan itulah yang memberikan kepada saya sukacita, ya. Jadi memberikan kepada kita daya tahan, ya, untuk menghadapi itu dengan tenang. Doa yang kita ajukan, Tuhan akan jawab, walaupun jawabnya itu adalah, ya, jawabnya ialah tunggu, ya, aku akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Saya ingin sampaikan, untung sekali Tuhan tidak jawab doa saya waktu saya berdoa di Unai tahun 1968 untuk seorang gadis yang saya pikir orang yang cocok buat saya. Kenapa? Ya, wah, ternyata Tuhan memberikan yang lebih baik untuk saya, yaitu istri saya sekarang ini. Jadi kalau doa kita tidak langsung dijawab, Tuhan katakan, tunggu, ya, aku akan memberikan sesuatu perkara yang lebih baik untukmu. Ya. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing, ya, supaya kita boleh tetap tabah, tetap gigih, tetap setia, tetap sabar, ya, dan kita boleh makin siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah doa dan harapan kita masing-masing.